Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Petualangan putra alam semesta. Kekuatan cincin berlian. Yu Ming harus berjuang mati-matian seorang diri, seluruh tubuhnya. Petualangan putra alam semesta. Kekuatan cincin berlian. Yu Ming harus berjuang mati-matian seorang diri, seluruh tubuhnya sudah hampir tidak berpakaian. Selain itu seluruh tubuhnya juga dipenuhi oleh darah hijau, yang berasal dari Tao Tai, yang dibunuhnya, bercampur aduk dengan darah merah yang mengalir dari luka-luka gores di sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan Yu Ming mulai terlihat melemah, padahal Tao Tai yang mengepungnya jumlahnya masih sangat banyak. Nafas Yu Ming mulai tidak teratur, sebagai manusia biasa, kekuatan daya tahan tubuh ada batasnya. Yu Ming tidak mungkin bisa terus-menerus bertempur tanpa henti, tanpa makan minum dan beristirahat. Dalam satu kesempatan setelah mengeluarkan suara teriakan keras, sambil mengayunkan pedang dan goloknya, memaksa Tao Tai yang berdatangan terpental mundur menjauhinya. Yu Ming lalu melompat mundur menjauh, untuk mengatur pernafasannya yang memburu. Sepasang tangan Yu Ming yang memegang pedang dan golok mulai terlihat gemetaran. Dia hampir tidak kuat, meski hanya sekedar mempertahankan kedua senjata di tangan. Dia merasa pedang dan golok di dalam genggamannya itu berat luar biasa. Yu Ming akhirnya menggunakan golok dan pedangnya, untuk ditancapkan di atas tanah. Untuk membantu menopang tubuhnya agar jangan sampai terguling. Yu Ming sadar betul, sekali dia terguling, dia tidak akan mungkin mampu bangkit kembali. Dengan nafas tidak teratur, tubuh sedikit bergoyang-goyang, karena kedua kaki yang menopang tubuhnya gemetaran. Yu Ming mencoba untuk bertahan, memanfaatkan sedikit jeda waktu itu, untuk sekedar mengambil nafas. Sayangnya semua itu tidak terlepas dari pengamatan. Tao Tai merah bersayap, yang melihat keadaan Yu Ming, dia segera mengeluarkan suara lolongan mengarahkan pasukan Tao Tai-nya, agar mempergencar serangannya ke arah Yu Ming. Yu Ming yang seperti lampu minyak hampir kehabisan sumbu, diam-diam mengeluh di dalam hati. Maafkan aku Rumeng. Aku sudah berusaha. Ucap Yu Ming sedikit putus asa. Tapi meski mengeluh, dia terpaksa kembali melakukan perlawanan. Karena makhluk itu kembali mulai berdatangan menerkam ke arahnya. Yu Ming dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha bergerak ke sana kemari menghindari terkaman Tao Tai yang datang menyerangnya. Sambil menghindar, bila ada kesempatan Yu Ming juga mengayunkan pedang dan golok di tangannya, untuk membantai Tao Tai di sekitarnya. Tapi akibat terlalu lelah, Yu Ming akhirnya tidak lagi sanggup menghindar dari serudukan seekor Tao Tai, yang datang dari belakang punggungnya. Bruk! Yu Ming jatuh dalam posisi tengkurap, sepasang tangannya yang memegang golok dan pedang, terkunci oleh sepasang cakar Tao Tai, yang ada di belakang punggungnya. Habislah aku kali ini, batin Yu Ming terkapar pasrah, liur makhluk menjijikkan itu menetes-netes membasahi pipi dan lubang telinga Yu Ming. Hanya perlu satu caplokan lagi, tamatlah sudah riwayat Yu Ming. Tapi sebelum niat Tao Tai itu terwujud, tiba-tiba 5 gelang berlian yang selama ini membentuk tato melingkari sepasang kaki tangan dan leher Yu Ming. Tiba-tiba mengeluarkan cahaya warna-warni menyilaukan, sebelum kemudian mengeluarkan kekuatan ledakan dahsyat.
Boom! Terdengar suara ledakan keras, yang mendatangkan gempa dahsyat, yang melanda seluruh area di sekitar lembah. Sebuah cincin energi putih bergerak menyebar luas ke segala arah. Apapun yang dilewatinya akan terbelah tanpa kecuali, seluruh Taotai yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tewas terpotong dengan tubuh terbelah menjadi dua. Taotai merah meski berhasil lolos dari kematian, dengan cara terbang ke atas menghindari serangan lingkaran cincin energi tersebut. Berkat dia memiliki sepasang sayap dan posisinya, yang agak berjauhan dari pusat ledakan. Tapi bagian ekornya tidak berhasil terselamatkan. Ekornya terbabat putus, tergeletak di atas tanah. Setelah cincin itu melewatinya di bawah sana, Taotai merah itu, akhirnya mendarat ringan di atas tanah. Kemudian dia segera berlari cepat seperti terbang, langsung menerkam ke arah Yuming, yang berada dalam posisi tertelungkup di atas tanah. Tapi sebelum Raja Ratu Taotai itu berhasil menerkam dan memangsa Yuming. Blaar! Tubuhnya dibuat terpental oleh sebuah kubah cahaya warna-warni, muncul melindungi Yuming yang sedang tertelungkup tidak sadarkan diri. Raja Ratu Taotai setelah terpental puluhan meter, dia tidak sanggup bangun. Seluruh tubuhnya mengalami kejang-kejang, listrik-listrik kecil terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya, yang sedang mengalami tersengat setrum hebat, bertegangan tinggi. Setelah beberapa saat berlalu, di mana seluruh tubuh Raja Ratu Taotai, yang sedang meringkuk di atas tanah, tidak lagi terlihat ada sambaran listrik menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanya tersisa kabut asap tipis, sedang membubung ke darah. Membawa bau sangit daging terbakar. Raja Ratu Taotai perlahan-lahan mampu bangkit berdiri. Sekali ini, dia tidak berani lagi mendekati Yuming, yang terlindungi oleh kekuatan energi tak kasat mata. Kini Taotai bersayap itu, mengalihkan targetnya, dia dengan rakus memangsa seluruh bangkai anak buahnya, yang berserakan di sana. Semakin banyak dia memangsa bangkai anak buahnya yang berserakan. Tubuhnya semakin besar dan besar, kemudian dia mulai bertelur yang tidak terhitung jumlahnya. Uniknya makhluk rakus itu, dia bisa sambil bertelur sambil terus makan tanpa henti. Telur-telur yang dilahirkannya juga sangat unik, tidak sampai hitungan jam. Tanpa perlu dirami, telur-telur setinggi dada pria dewasa itu bisa menetas sendiri. Lalu Taotai hijau mulai bermunculan dari dalam cangkang telur yang dipecahkan dari dalam. Sesaat kemudian bayi Taotai mulai berlompatan keluar dari dalam cangkang telur, yang membatasi kebebasan mereka dalam bergerak. Sementara Taotai baru terus lahir, menetas, tumbuh besar dengan cepat. Mereka juga mulai bergerak memangsa apapun yang bisa mereka mangsa. Taotai merah yang merupakan induk sekaligus merangkap sebagai pejantannya. Dia tidak berhenti memangsa apapun yang berada di hadapannya. Dia baru berhenti setelah bangkai seluruh Taotai yang jumlahnya tidak terhitung, berhasil dihabiskan oleh dirinya bersama anak-anak barunya itu. Kemudian dia baru memimpin anak barunya pergi menjauhi Yuming. Mereka bergerak menuju gua-gua yang letaknya berseberangan dengan posisi mulut gua, di mana Yuming datang saat itu. Setelah rombongan besar itu pergi dari sana, tempat itu menjadi sepi dan sunyi. Sesekali hanya ada angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati tubuh Yuming yang sedang tergeletak tengkurap di sana. Yuming diam tidak bergeming di sana, hanya rambutnya saja, yang bergerak-gerak ditiup angin di lembah itu.
Tidak tahu berapa lama Yuming berbaring telungkup di sana, dengan pedang dan golok tidak pernah dia lepaskan dari genggamannya. Saat pedang Xuan Yuan pulih kembali kekuatannya. Hampir bersamaan dengan itu, keadaan Yuming perlahan-lahan ikut pulih kembali. Episode sebelumnya, Raja Tao Tai. Episode berikutnya, dimensi lain. Petualangan Putra Alam Semesta. Dimensi lain. Yuming setelah siuman, dia mencoba mengedarkan pandangan matanya. Begitu melihat tempat itu masih sama, hanya bangkai Tao Tai satu ekor pun tidak ada lagi yang terlihat. Yuming segera bangkit untuk duduk dan bergumam pelan. Aku belum mati ternyata, bagaimana mungkin? Siapa yang mungkin menolong dan melindungiku dari keganasan makhluk-makhluk itu? Batin Yuming tanpa punya jawaban pasti. Sambil berpikir, Yuming menyimpan pedang dan golok di tangannya, lalu dia mencoba bangkit berdiri, dan mengedarkan pandangannya ke atas. Dia segera menemukan Pai Sipi masih melayang-layang di udara. Hanya kini posisinya berhenti di atas sebatang pohon bodi besar, yang tumbuh di tengah-tengah lembah. Yuming segera berjalan menghampiri pohon bodi besar itu. Saat tiba di sana, Yuming melihat di sekitar tempat tersebut tidak ada apa-apa selain pohon bodi besar itu. Yuming mengangkat kepalanya menatap heran ke arah Pai Sipi dan berkata, "Apa petunjuk yang ingin kamu berikan? Di sini tidak ada apapun." Baru selesai Yuming berbicara, Pai Sipi langsung menjawabnya. Sebuah sinar putih melesat turun ke bawah menyinari bagian belakang pohon bodi, yang berseberangan dengan posisi Yuming berdiri. Melihat hal tersebut, Yuming dengan heran segera bergerak mengelilingi pohon besar itu, untuk memastikan petunjuk apa yang Pai Sipi ingin tunjukkan kepada dirinya. Yuming saat tiba di bagian yang disinar oleh Pai Sipi, dia segera menemukan bagian tersebut adalah bagian yang pohonnya tertutup oleh sebuah jamur putih sebesar mangkok. Yuming segera mendekat untuk memeriksanya, karena bagian tersebut tidak terlihat apapun, selain jamur yang menempel erat di sana. Yuming segera menggunakan sebatang belati kecil, untuk mencoba mencongkel dan memotong jamur tersebut, agar terlepas dari batang pohon itu. Setelah jamur terlepas, bagian tersebut berhasil dia bersihkan dari sisa-sisa akar rambat yang menutupinya. Kini segera terlihat, di sana ada sebuah lubang kecil, mirip lubang kunci. Yuming dengan dipenuhi rasa penasaran besar, dia segera mengeluarkan kunci emas kerajaan es abadi untuk dimasukkan ke dalam lubang kunci tersebut. Begitu kunci masuk dan diputar searah jarum jam oleh Yuming, segera terdengar suara berderak keras di bagian tengah pohon. Krak, 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 krak. Perlahan-lahan dari bagian tengah pohon menyeruak keluar cahaya hitam putih. Cahaya hitam putih itu kemudian membentuk bayangan sebuah pintu portal dimensi. Melihat pintu itu muncul di hadapannya, Yuming setelah mencabut kembali kunci emasnya, dia segera masuk ke dalam pintu portal dimensi tersebut. Yuming yakin pintu itu pasti akan membawanya menuju suatu tempat, di mana dia bisa temukan benda yang dicarinya, agar bisa membantunya melepaskan roh gaib kegelapan dari suatu tempat rahasia, di mana roh gaib itu tersegel. Setelah Yuming masuk, Pai Sipi pun ikut melayang masuk ke dalam pintu portal cahaya tersebut. Yuming saat keluar dari dalam pintu portal dimensi, dia mendapatkan dirinya berada di suatu tempat
yang dikelilingi oleh lautan lahar, yang sesekali menyemburkan api ke atas. Selain itu di hadapannya juga ada tonjolan pilar, yang muncul dari kolam lahar panas itu. Pilar itu disusun dengan jarak sekitar 3 meter, antara satu pilar yang terhubung dengan ke pilar lainnya. Hingga bagian titik terakhirnya adalah sebuah arena bulat, dengan bagian tengah, terlihat sebuah meja altar batu, dengan sebuah peti mati yang terbuat dari batu giok hitam, diletakkan di atasnya. Pai Sipi segera terbang duluan menuju bagian tengah arena bulat. Dia melayang-layang berputaran di atas meja altar tersebut. Melihat hal itu, Yu Ming segera mencoba melompat ke atas pilar batu pertama. Dengan mengandalkan kekuatan sepasang kakinya, bukan hal sulit bagi Yu Ming untuk berlompatan dari satu pilar ke pilar lainnya yang berjejer di sana. Yang kini menjadi masalah adalah pilar tersebut ternyata tidak padat. Setiap kali menerima orang yang mendarat di atasnya, dia akan dengan cepat tenggelam ke dalam lautan lahar. Yu Ming yang terkejut, segera membatalkan niatnya untuk maju, dia melompat balik lagi ke pinggir. Untuk percobaan kedua, agar lebih aman Yu Ming mengeluarkan pedang Xuan Yuan. Yu Ming ingin mengandalkan Chi Dewa dari pedang tersebut. Agar dia bisa mengerahkan ilmu meringankan tubuh, terbang menunggang mega. Tapi Yu Ming terpaksa harus kecewa, karena tempat ini membuat pedang Xuan Yuan tidak mampu mengeluarkan hawa dewanya. Dalam keadaan tanpa hawa dewa, tentu saja, Yu Ming tidak bisa mengandalkan pedang itu. Untuk menjalankan rencananya barusan, Yu Ming terpaksa menyimpan kembali pedang di tangannya. Lalu sekali lagi, dia mencoba dengan kemampuannya yang seadanya. Untuk berusaha menyeberangi pilar batu, agar bisa mencapai bagian tengah di mana arena bulat yang mirip altar tersebut berada. Setelah bersiap mengatur nafas, menenangkan pikiran, mencoba untuk fokus, Yu Ming segera mundur mengambil jarak, setelah itu dia berlari cepat. Dengan satu hentakan kakinya di bagian tepi kolam lahar, Yu Ming tubuhnya langsung terbang menuju pilar pertama berada. Saat kakinya mendarat di pilar pertama, Yu Ming menendang pilar tersebut ke bawah. Lalu tubuhnya kembali terbang dan mendarat di pilar kedua, begitu pula selanjutnya. Yu Ming melakukannya dengan cepat dan berulang kali, hingga akhirnya dia berhasil tiba di arena bulat di bagian tengah kolam lahar. Setelah tiba di sana, Yu Ming pun menghela nafas lega dan bergumam sendiri, "Huf, untung saja berhasil. Sedikit saja ada kesalahan tamatlah riwayatku." Setelah menenangkan guncangan perasaannya, Yu Ming segera menghampiri meja altar yang menyangga peti mati batu giok hitam. Di meja altar itu Yu Ming tidak menemukan apapun, selain sebuah batu stempel giok berwarna hitam kusam. Sama persis dengan Pai Sipi, hanya bedanya yang satu berwarna putih cerah, yang ini berwarna hitam kusam. Posisinya yang terbenam di dalam meja batu pun sama persis. Ukiran dan segala macam juga sama persis. Melihat hal itu, Yu Ming segera mencoba untuk mendekatkan gelang emasnya di dekat Hei Sipi. Sekali ini berbeda dengan kemarin begitu gelang berdekatan dengan Pai Sipi. Pai Sipi langsung bergerak secara otomatis keluar dari tempatnya, lalu masuk ke dalam gelangnya. Tapi yang ini berbeda, jangankan terbang keluar dari lubangnya, sekedar memancarkan sinar pun tidak. Hei Sipi tetap dalam penampilannya yang kusam, seperti batu kali,
tidak menunjukkan kualitasnya sebagai HCP, batu stempel giok hitam. Yuming mencoba untuk melihat lebih dekat meja batu altar, di mana HCP terbenam. Episode sebelumnya, kekuatan cincin berlian. Episode berikutnya, peti mati batu giok hitam, dengan putra alam semesta. Peti mati batu giok hitam. Di sana ternyata ada huruf kuno era dinasti Xia, yang ditulis dengan huruf kecil-kecil. Awalnya kurang jelas, tapi setelah dibersihkan dan tiup oleh Yuming, agar kotoran debu tidak menempel di meja altar yang ada tulisan huruf ukirnya. Huruf-huruf itu kini mulai bisa dibaca dengan lebih jelas. HCP muncul ke dunia, keserakahan akan ikut muncul menyertainya. Bila orang yang berjodoh, tidak yakin bisa mengendalikan sifat serakah dirinya. Sangat tidak disarankan untuk mengeluarkan HCP dari tempatnya. Keserakahan akan membawa siapapun ke jalan kehancuran. Setelah muncul kalimat nasihat dan peringatan di atas sana, di bagian bawah, setelah dipisahkan beberapa paragraf, muncul lagi beberapa bait tulisan. Petunjuk melepaskan segel HCP bagi yang berjodoh. Teteskan darahmu, bila berjodoh HCP akan bersinar dan mengikutimu. Bila tidak berjodoh HCP, akan menyerap jiwamu. Bagi yang berjodoh HCP akan membantu memberikan kekuatan kegelapan tak berbatas pada tuan pilihannya. Setelah membaca petunjuk itu, Yuming sedikit meragu. Tapi sesaat kemudian dengan penuh keyakinan, Yuming segera meneteskan darah dari ujung telunjuk, yang dia lukai sendir dengan cara digigit. Satu tetes darah Yuming, yang menetes pada HCP, segera memunculkan cahaya hitam berkilauan mewarnai HCP. HCP tidaklah lagi kusam seperti batu kali. Kini dia kembali ke kekuatan puncaknya, setelah mengeluarkan cahaya berkilauan. Sesaat kemudian HCP segera terbang keluar, dari dalam lubangnya. HCP melayang tepat di hadapan Yuming. Saat Yuming mengulurkan telapak tangan kirinya yang terbuka ke arah HCP, HCP langsung melayang ringan masuk ke dalam telapak tangan kiri Yuming yang terbuka. Seiring dengan HCP masuk ke dalam telapak tangan Yuming, HCP pun ikut melayang turun ke hadapan Yuming. HCP seperti tidak mau kalah pamor, dia ingin mengimbangi HCP, bergabung dengan tuan barunya. Melihat hal itu, Yuming langsung mengulurkan telapak tangan kanannya yang terbuka ke depan. HCP langsung melayang masuk ke dalam telapak tangan kanan Yuming. Kini HCP ada di telapak tangan kiri Yuming yang terbuka. Sedangkan HCP kini ada di telapak tangan kanan Yuming yang juga terbuka. Kedua stempel batu giok itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut asap hitam dan putih. Keduanya masuk menyusup ke dalam telapak tangan Yuming, lalu berubah menjadi dua gambar tato kecil, berbentuk stempel hitam dan putih, di telapak tangan kanan dan kirinya. Yuming mengamati sebentar tato kecil di kedua telapak tangannya. Sesaat kemudian Yuming kembali memeriksa meja batu altar tersebut. Siapa tahu ada pesan lain, cara membuka segel roh gaib kegelapan, pikir Yuming. Yuming curiga cara buka segel ada hubungannya dengan kedua tato, yang kini ada di telapak tangannya. Hanya saja dia belum tahu bagaimana cara penggunaannya. Yuming melakukan pemeriksaan ulang di meja altar, tapi dia tidak menemukan petunjuk di sana. Yuming mencoba naik ke atas batu altar,
untuk memeriksa penutup peti batu giok hitam. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan secara teliti, Yuming menemukan kenyataan penutup peti batu giok hitam itu sangat mulus. Tidak ada ukiran ataupun petunjuk huruf apapun di sana. Dengan wajah kecewa, Yuming melompat turun dari atas meja altar, lalu dia mencoba memeriksa kedua sisi kiri kanan peti, juga sisi bagian belakang peti, tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Kini hanya tersisa satu harapan, yaitu mencoba melihatnya dari sisi depan. Bila di sana juga nihil, maka Yuming tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mencoba mengandalkan tenaga kasarnya, untuk mencoba membuka paksa penutup peti tersebut. Cara itu sangat beresiko, karena mungkin saja, cara itu akan memicu senjata rahasia bergerak secara otomatis menyerangnya bila peti dia buka secara paksa. Tapi mau bagaimana lagi, itu adalah pilihan terakhir, dia sudah sejauh ini berjuang. Tidak mungkin pergi begitu saja tanpa mencobanya. Yuming segera beralih ke bagian depan, untuk memeriksanya. Ternyata di bagian tersebut ada dua gambar telapak yang melesak ke dalam. Posisi telapak tangan kanan berwarna putih polos, sedangkan posisi telapak tangan kiri berwarna hitam legam. Tapi di posisi hitam legam itu, justru ada ukiran huruf halus yang melesak ke dalam. Yuming segera coba untuk mengamati lebih dekat dan membacanya. Sama seperti huruf di meja altar, huruf-huruf yang tertera di sana, juga merupakan huruf dari zaman dinasti Xia kuno. Dinasti Xia adalah dinasti pendahulu sebelum dinasti Shang berdiri. Raja dinasti Xia yang terkenal sakti adalah Dayu. Dayu ini adalah pemilik pertama jarum sakti pengendali lautan. Dayu menggunakan jarum sakti itu, untuk mengendalikan banjir. Kemudian jarum ini beralih pemilik setelah Dayu tiada. Jarum sakti ini secara turun-temurun dijaga oleh Raja Naga Laut Timur. Hingga akhirnya berpindah tangan ke Sun Wukong si pengacau kahyangan. Begitulah sedikit tentang dinasti Xia. Tulisan huruf dinasti Xia itu mengingatkan. Bagi yang berjodoh dengan Hei Pai Sipi, maka dia berhak membuka segel peti batu ini dengan kekuatan Hei Pai Sipi. Tapi sebelum peti ini segelnya dibuka, harus diketahui terlebih dahulu, bahwa di dalam peti batu ini tersimpan roh kegelapan yang sangat serakah. Bahkan jauh melebihi Tao Tai, sehingga Tao Tai sangat takut dan tunduk dengannya. Jadi bagi yang berjodoh harap dipikirkan baik-baik, jangan sampai tersesat dan terbawa ke jalan kehancuran, tanpa jalan kembali. Yuming meragu cukup lama, sebelum akhirnya dia berkata, "Bila aku tidak masuk neraka, siapa yang akan sudi masuk neraka? Aku adalah putra Ceyu, tanpa berbuat jahat pun, aku tetap dihukum siksa dunia. Apa salahnya mencoba? Paling-paling mati dikirim ke neraka, bila aku nanti gagal mengendalikannya." Batin Yuming dalam hati. Yuming perlahan-lahan menempelkan sepasang telapak tangannya tepat di gambar sepasang telapak tangan, yang melesak ke dalam sesuai warna masing-masing. Tangan kiri menempel di gambar hitam, tangan kanan menempel di gambar putih. Setelah kedua telapak tangannya menempel di sana, Yuming mencoba fokus untuk mengerahkan kekuatan Hei Sipi dan Pai Sipi dari kedua telapak tangannya. Dengan tanpa kesulitan, kedua kekuatan itu mengalir keluar secara alami, mengisi kedua lubang yang melesak ke dalam berbentuk telapak tangan. Saat terisi penuh,
Secara otomatis perlahan-lahan tutup peti bergeser dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Krek, 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 krek. Episode sebelumnya. Dimensi lain. Episode berikutnya. Informasi dari roh gaib kegelapan. Informasi dari roh gaib kegelapan. Begitu peti mulai terbuka, langsung terdengar suara halus dan ramah dari balik peti. "Ya Tuan, benar, segera bantu lepaskan aku. Aku nanti akan mengabdi padamu, memberikan kekuatan kegelapan yang tiada duanya bagimu." Jangan percaya dengan tulisan si Dayu sialan, yang tidak tahu balas budi itu. Aku membantunya naik tahta, sebagai balasannya, dia tidak berterima kasih, malah mengurungku di sini. Manusia tidak tahu balas budi itu, menipuku, kemudian mengunci aku dan 9 saudaraku yang malang, di tempat terpisah-pisah. Tolonglah kami Tuan, kami pasti akan membantumu menjadi penguasa 3 alam ini. Nanti setelah menolongku, kita pergi cari saudara keduaku, dia bisa bantu mengubah takdirmu yang buruk. Saudaraku itu, dia bisa melihat masa depan dan masa lalumu, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kamu akan jadi pengendali takdir yang tak terkalahkan. Tapi semua itu tentu bila kamu melepaskanku. Selain aku, tidak akan ada yang bisa membawamu pergi temui saudaraku itu. Nanti lewat saudara keduaku, dia akan mengantarmu ke saudara ketigaku. Saudara ketigaku adalah pengendali usia. Lewat dia, Tuan nantinya akan terhindar dari kematian. Jadi kamu akan hidup abadi layaknya dewa dan iblis. Ucap roh gaib kegelapan itu tak berhenti. Dia sendiri adalah orang pertama dari 10 penguasa kegelapan. Dia menguasai bidang keserakahan, yang akan membuat orang memiliki kekuatan ambisi dan keinginan, untuk berusaha bekerja keras tanpa berhenti, agar bisa meraih apa yang orang itu inginkan. Semakin banyak keinginan orang tersebut, dia akan semakin bersemangat mempengaruhinya, untuk berhasil meraih semua mimpi dan keinginannya, yang tidak pernah habis. Pada akhirnya dia akan mendorongnya ke akan kesengsaraan, kekhawatiran, dan ketidakbahagiaan, yang akan menjerumuskannya ke alam kesengsaraan yang tiada akhirnya. Yuming tidak menanggapi, dia hanya mengangguk saja. Dia tentu lebih percaya dengan huruf ukir Dayu ketimbang mulut manis roh gaib kegelapan itu. Tapi Yuming tidak punya pilihan lain, untuk mengembalikan kemampuannya, melepaskan segel gelang berlian di tubuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan roh gaib suci dan roh gaib kegelapan. Tentu saja Yuming akan bertindak sebagai pengendali mereka, tidak akan mau membiarkan mereka mengendalikan dirinya. Tutup peti akhirnya sepenuhnya terbuka, jatuh terpental ke dalam lautan lahar, tenggelam ke bawah sana. Begitu tutup peti terbuka sepenuhnya, terlihat sesosok roh gaib berpakaian serba hitam. Dengan sepasang bola matanya terlihat hitam seluruhnya. Roh gaib itu tersenyum ke arah Yuming. Lalu dia segera melesat masuk lewat bagian tengah kening Yuming. Sesaat kemudian sebuah titik hitam kecil muncul di sisi kiri kening Yuming. Sedangkan sisi kanan otomatis muncul titik putih mengimbanginya. Seiring dengan munculnya roh gaib kegelapan, roh gaib suci yang selama ini hilang, sejak Yuming terluka parah, dalam pertarungan terakhirnya di Kahyangan dulu. Di mana sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi, kini begitu roh gaib kegelapan muncul di pikiran Yuming.
Dia pun secara otomatis ikut muncul lagi. "Hai anak muda. Apa kabar, kita kembali bertemu?" tegur roh gaib suci itu begitu dia muncul di sana. "Hei pemboros bodoh, mengapa kamu ada di sini?" bentak roh gaib kegelapan kurang senang. Roh gaib suci langsung membalasnya dengan berkata, "Apa urusanmu, dasar serakah? Tak pernah berubah sampai kapanpun." Roh gaib suci kembali berkata, "Aku beritahu padamu, aku dan 9 saudaraku, kami semua sudah lama ada di sini. Bila tidak senang, kamu boleh kembali ke petimu. Aku yakin tidak akan ada yang mau peduli dengan makhluk seperti kamu ini." ucap roh gaib suci sambil tersenyum mengejek. "Kau berani macam-macam di hadapanku?" teriak roh kegelapan penuh kemarahan. "Lihat bagaimana aku membereskanmu," bentak roh kegelapan sambil bersiap-siap untuk menerjang ke roh gaib suci. Tapi roh gaib suci menanggapinya dengan sikap santai. Yuming segera muncul di tengah-tengah menengahi mereka berdua. Dengan membentangkan kedua tangannya ke samping kiri dan kanan. Keduanya seketika sulit bergerak, karena Yuming ada kekuatan Hei CP dan Pai CP yang mampu mengunci keduanya. "Wah, bocah busuk, kamu sekarang hebat juga, bisa mewarisi kekuatan Pai CP untuk mengendalikanku." Yuming tersenyum dan berkata, "Junior tentu tidak berani, junior hanya muncul untuk mencegah saja. Agar otak junior yang kecil ini tidak sampai diledakkan oleh senior berdua yang hebat. Daripada senior berdua ribut hal yang tidak perlu, bagaimana bila kalian berdua bekerja sama? Membantuku, untuk sedikit demi sedikit, mencoba melepaskan segel gelang berlian ini dari tubuhku." Kedua roh gaib saling pandang dan mereka berkata hampir serentak, "Membantumu melepaskan segel itu tidak mungkin. Tapi membantumu berlatih jurus memisahkan gelap dan terang, mungkin kami bisa bantu. Bila kamu berhasil, kekuatan saat memanfaatkan pedang Xuan Yuan akan meningkat menjadi 10%. Bagaimana?" tanya kedua roh gaib itu kompak. Yuming mengangguk pelan dan berkata, "Kelihatannya memang hanya bisa seperti itu. Ayo kita mulai saja," ucap Yuming singkat. Kedua kakek itu secara bergantian segera membacakan mantra suci dan mantra kegelapan. Agar Yuming bisa mendalami jurus pembuka memisahkan gelap dan terang. Dengan memanfaatkan kekuatan bantuan dari kedua roh gaib, dan bantuan kekuatan Hei Pai CP. Kekuatan Yuming meningkat pesat, hingga menggetarkan 5 gelang berlian yang melingkari tubuhnya. Ledakan energi Yuming yang meningkat pesat, ketimbang saat dia masih di kayangan dulu. Langsung berhasil diredam dan dikunci oleh kekuatan segel gelang berlian. Sehingga Yuming segera kembali ke alam nyata, di mana kekuatannya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Masih sama, ada di tingkat tahap emas akhir. Kedua roh gaib juga terserap hilang tak berbekas dari alam pikiran Yuming. Anak muda, kenapa tubuhmu ada segel yang memiliki kekuatan begitu mengerikan? Seharusnya aku tidak memilihmu. Selain itu tubuh awammu juga begitu lemah. Ini nih sungguh celaka 13. Ucap roh gaib kegelapan putus asa, sebelum dia perlahan-lahan ikut hilang bersama roh gaib suci. Sebelum menghilang dan kembali ke alam nyata, Yuming juga sempat berkata, "Hei senior hitam, katakan dulu di mana saudara keduamu bisa ditemukan. Ada di dalam peti, kamu lihat saja sendiri."
Jawab roh gaib kegelapan, sebelum akhirnya dia sepenuhnya hilang dari sana. Saat kembali ke alam nyata, Yuming segera mencoba pergi mencarinya ke bagian dalam peti batu. Sesuai ucapan roh gaib kegelapan, Yuming segera menemukan sebuah peta yang menunjukkan di mana makam kuno kedua itu berada. Episode sebelumnya, Peti Mati Batu Giok Hitam. Episode berikutnya, kembali ke SHOUCUN. Peta itu terukir di dinding peti mati batu, yang digunakan untuk mengurung roh gaib kegelapan pertama. Yuming mengeluarkan alat tulis dari dalam gelangnya, lalu sambil ikut berbaring di dalam peti batu. Yuming mencoba untuk melukis ulang peta yang tertera di dinding peti batu itu. Yuming melukisnya dengan teliti. Setelah selesai, Yuming mencoba memeriksa ulang dengan lebih teliti. Agar jangan sampai ada yang terlewat, sehingga dia kesulitan menemukan lokasi makam kedua tersebut. Setelah yakin tidak ada kesalahan, Yuming baru melompat keluar dari dalam peti batu. Tidak lama kemudian sudah terlihat Yuming berlompatan ringan di atas tiang pilar, yang sebelumnya tenggelam ke dalam lahar, saat digunakan oleh Yuming beberapa waktu yang lalu. Kini saat Yuming ingin meninggalkan altar peti batu, pilar-pilar itu sudah muncul kembali di atas permukaan lahar. Yuming kembali menggunakan pilar-pilar itu untuk menyeberangi lautan lahar panas. Tanpa kesulitan berarti Yuming akhirnya berhasil juga tiba di bagian tepi jurang, yang berbatasan langsung dengan lautan lahar. Di mana portal cahaya menunggu Yuming tidak jauh dari tepian tersebut. Yuming segera berlari cepat, kemudian melompat masuk ke dalam portal cahaya tersebut. Begitu masuk ke dalam portal cahaya, tubuh Yuming langsung lenyap tak berbekas. Saat muncul lagi, Yuming sudah kembali ke tempat, di mana pohon bodhi besar itu berada. Setelah Yuming sepenuhnya keluar dari balik portal cahaya, pohon bodhi besar yang terbelah dua, kini bergerak sendiri, kembali saling menyatu. Yuming saat mengedarkan pandangannya. Dia sedikit was-was, saat melihat kawanan Tao Tai mulai bergerak mendekatinya dari segala penjuru. Di bagian terdepan dipimpin oleh Raja Ratu Tao Tai bersayap yang bisa terbang. Tapi saat jarak antara Yuming dan Raja Ratu Tao Tai tinggal 10 meter. Saat dia melihat tubuh Yuming diselimuti oleh hawa kegelapan dari Hei CP dan aura roh gaib kegelapan pertama. Raja Ratu Tao Tai segera bergerak mendarat ke atas tanah, bersujud di hadapan Yuming tanpa diminta. Melihat sikap pimpinan rombongan mereka melakukan hal itu, Tao Tai bawahannya segera mengikuti dari belakang sana. Semuanya bersujud dengan penuh hormat ke arah Yuming dengan kepala tertunduk ke bawah. Yuming awalnya sedikit heran, tapi akhirnya dia teringat bait tulisan Xia kuno di luar peti batu. Dia segera paham, mengapa makhluk-makhluk ganas itu, kini begitu takut dan tunduk dengannya. Yuming tanpa banyak bicara, segera melanjutkan langkahnya meninggalkan tempat tersebut dengan santai. Makhluk-makhluk itu secara otomatis langsung menyibak sendiri, memberi jalan ke Yuming, agar dia bisa melewati tempat itu dengan mudah. Yuming berlompatan ringan menuju bagian puncak bukit, meninggalkan kawasan lembah yang dipenuhi oleh Tao Tai. Dia segera bergerak menuju salah satu mulut gua yang pernah dia gunakan saat datang ke tempat ini. Melewati lorong panjang dan bagian perut gua, Yuming akhirnya kembali ke tepi mulut sumur di mana dia pernah terjatuh ke bawah dulu.
Dengan beberapa kali lompatan ringan menjejak dinding sumur tersebut, Yuming akhirnya berhasil kembali ke mulut pintu batu, yang akan membawanya meninggalkan makam kuno. Dengan menggunakan kunci emasnya, pintu batu segera terbuka sendiri. Yuming dengan tanpa kesulitan, akhirnya berhasil keluar dari balik pintu batu. Begitu Yuming keluar dari balik pintu, pintu itu dengan cepat menutup kembali, memisahkan dunia misterius di dalam sana, yang penuh dengan Tao Tai yang sangat berbahaya dari umat manusia. Yuming menatap sekeliling makam kuno itu sebentar, sekejap kemudian dia sudah melanjutkan langkahnya melewati pintu samping meninggalkan tempat tersebut, hingga kembali lagi ke mulut gua yang tertutup air terjun. Dari sana Yuming langsung melompat ke bawah menuju kolam air terjun. Yuming tidak mau lagi mengulangi caranya dulu, mencoba terbang dengan pedang Xuan Yuan, yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Kini dia memilih cara konvensional, membiarkan dirinya terjatuh ke dalam kolam air terjun di bawah sana. Cara ini jauh lebih aman. Biur. Air telaga muncrat tinggi, saat Yuming mendarat ke dalam telaga, yang menampung air terjun tersebut. Yuming yang tenggelam hingga ke dasar telaga, dia tinggal menendangkan kedua kakinya di dasar telaga. Seketika tubuhnya langsung meluncur naik ke atas, hingga muncul di permukaan telaga. Yuming sekalian memanfaatkan air telaga yang bersih untuk membersihkan dirinya dari darah kering Tao Tai, yang telah bercampur dengan darahnya sendiri, menempel hampir di seluruh tubuh rambut dan kepalanya. Setelah bersih, Yuming baru berenang ke pinggir telaga, di mana tempat itu pernah digunakan oleh keenam murid senior Tian Chien Pai menyiksanya. Yuming berganti pakaian bersih, setelah itu dia segera bergerak meninggalkan tempat tersebut. Langkah kaki Yuming akhirnya membawanya kembali ke kota Souchun. Kedatangan Yuming segera disambut heran dan kaget oleh seluruh penduduk kota itu, yang kini dipimpin oleh Jenderal Xiang. Sedangkan Jenderal Zuo dan Jenderal Meng, mereka berdua bertindak menjadi wakil pelaksananya Jenderal Xiang. Mereka bertiga saat mendengar laporan dari anak buah mereka. Mereka bertiga segera bergegas keluar dari gedung balai kota, untuk pergi menemui Yuming. Pertemuan mengharukan segera terjadi, antara Yuming dengan ketiga mantan bawahannya itu. Mereka bertiga segera maju untuk merangkul Yuming secara bersama-sama. Sesaat mereka berempat saling berangkulan tanpa ada kata-kata yang keluar, selain rasa gembira dan haru menyelimuti perasaan mereka. Beberapa waktu kemudian Yuming segera diarak oleh penduduk kota Souchun menuju balai kota. Seluruh kota merayakannya dalam suasana sukacita, penuh kegembiraan. Yuming pangeran yang sangat mereka hormati dan banggakan ternyata masih hidup. Tentu saja kabar ini menyebar luas dengan cepat. Seluruh penduduk kota Souchun dan penduduk wilayah sekitarnya, beramai-ramai mereka berdatangan berkumpul di kota Souchun, untuk mengikuti acara perayaan kembalinya Yuming bersama mereka. Yuming tidak menolak mereka membuat perayaan untuknya, dia hanya menyarankan ke Jenderal Xiang, agar tidak melakukan perayaan berlebihan. Terutama jangan sampai menguras dana cadangan dan dana pembangunan, untuk percepatan pembangunan kota Souchun, dan wilayah desa di sekitarnya. Usulan Yuming diterima baik oleh ketiga bawahan setianya, sehingga mereka benar-benar hanya membuat perayaan makan-makan sederhana, dari hasil panen dan dari hasil peternakan mereka masing-masing. Masing-masing penduduk saling ikut menyumbang secara sukarela,
sehingga tidak ada pemborosan kas negara, maupun paksaan yang akan memberatkan siapapun dalam pesta perayaan tersebut. Episode sebelumnya. Informasi dari roh gaib kegelapan. Episode berikutnya. Kembali ke Danyang.